Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh tamu, para hadirin hadirat, ayah, bunda, bapak, ibu, bapak bupati, bapak pejabat daerah, bapak TNI, guru-guru, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, guru-guru senior saya, alumni-alumni Gontor, juga ustadz-ustadz, orang-orang baik yang hari ini hadir membersamai. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Amin. Semua dosa-dosa diampunkan, semua kesalahan dihapuskan, semua aib ditutup oleh Allah, dan semua niat hajat baik dikabulkan Allah. Ayah, bunda, abang, kakak yang baik rahmat Allah, justru saya yang hari ini bersyukur dengan izin Allah 5 tahun ya, 2018, 19, 20, 21, 22. Ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu hadir di Bangka, bertemu dengan orang-orang baik. Masya Allah, hari ini Allah takdirkan kita ada di tanah ini, kita injak dan kita hadir sama-sama. Daun yang jatuh Allah tahu, apalagi orang-orang yang hadir berkorban, Allah pasti tahu. Banyak orang yang tanya, apa itu munzalan? Apa itu? Munzalan. Dikira munzalan itu nama brand merek. Munzalan itu nama doa. Doanya siapa? Doanya Nabi Nuh. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi munzalan itu nama doa. Nabi Nuh waktu naik di atas kapal diperintahkan oleh Allah, wahai Nuh, kul, katakanlah, Rabbi anzilni, ya Allah tempatkanlah saya munzalan mubarakan, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Jadi tanah yang kita injak ini ya bunda, adalah tanah yang penuh berkah, insya Allah. Tanah yang apa? Tanah yang penuh berkah. Kenapa harus diinjak tanahnya? Karena kita ini dari tanah, nanti pasti kembali ke tanah. Hari ini kita di atas tanah, besok lusa kita di dalam tanah. Hari ini kita sholat, besok lusa kita disolatkan. Ini yang di depan saya sampai belakang pasti mati. Mungkin mati atau pasti mati? Ada yang mungkin mati? Ada. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau lari daripadanya, kata Allah, sesungguhnya kematian itu datang menghampiri. Apa yang mau kita bangun? Kita nggak bangun fisik di sini. Yang mau kita bangun adalah Baitullah. Apa yang mau dibangun? Supaya sama dulu kita satu bahasa. Tolong belikan mama. Belikan apa, mak? Belikan garam merek ini 1 bungkus, harganya sekian di toko ini. Nah gitu. Jelas instruksinya. Maka pagi hari ini saya jauh-jauh dari Pontianak datang ke sini mau ngasih tahu yang mau dibangun adalah Baitullah. Apa yang mau dibangun? Baitullah. Apa Baitullah? Baitun artinya makanun lirruju', tempat untuk kembali. Allah artinya Allah. Baitullah bertempat kembali kepada Allah. Di sini kita, Pak. Mau punya jabatan apapun, mau punya saldo berapapun, kalau sholatnya terlambat, masbuk di belakang imam. Mau pakai sepatu mahal gimana pun, masuk masjid, buka sepatu. Mau seputih apapun wajahnya, kalau belum wudhu, harus wudhu. Baitullah. Apa yang mau dibangun? Baitullah. Tempat kembali kepada Allah. Jadi kalau dia ngerasa dunia ini tidak bisa jadi tempat berharap, maka ada satu tempat yang bisa dia jadikan sandaran. Memang berbisiknya di lantai, tapi terdengarnya di langitnya Allah. Apa itu? Sujud. Solusinya tuh dekat. Letakkan kening ini di atas sejadah. Berbisiknya di lantai, terdengarnya di langitnya Allah. Baitullah yang seperti apa yang mau dibangun, Ustaz? Baitullah yang romantis. Apa namanya? Romantis. Nah, kami nyebutnya romantis, Pak. Apa itu romantis? Ramah terhadap orang muda. Ada satu hadis, kita ngerasakan panas hari ini. Ini ada teropnya. Nanti di padang mahsyar tidak ada terop kayak gini. Kata Allah lewat Rasulnya, ada 7 golongan yang dinaungi Allah.
saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, anak-anak muda ini punya waktu tapi tidak punya uang. Pengen berkarya tapi tidak punya tempat, tidak punya wadah. Maka masjid kita jadikan tempat untuk anak-anak muda bergerak. Kapal Munzalan yang ayah bunda mungkin sering dengar di Pontianak itu tidak besar, cuma 11 meter kali 17 meter. Kecil sekali. Di tengah-tengah komunitas pemukiman non-muslim. 97% warga sekitarnya Chinese Tionghoa. Alhamdulillah masjid kecil ini jadi tempat ngumpul anak-anak muda. Pagi sampai sore bahkan sampai malam 24 jam beraktivitas, berbagai macam kegiatan. Anak-anak muda ini punya energi, punya ide. Maka kami yang tua-tua ini tinggal nyalurkan aja energinya. Yang pandai masak-masak, yang bikin konten, yang pandai bikin event. Ramah orang muda. M yang kedua, ramah musafir. Yang percaya Al-Quran berapa orang di sini? Percaya? Quran itu mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar. Pernah dengar kata-kata Ibnu Sabil? Nah, belum. Itu di mana itu kata-kata Ibnu Sabil? Ya, di Quran berarti kan? Ada kata-kata Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu disebut-sebut Allah sebagai asnaf zakat, juga asnaf infak. Di Al-Baqarah 215 disebut. Tapi Ibnu Sabil, orang-orang yang hari ini bersafar keliling kemana-mana, bisa mampir ke masjid? Tapi ini di kampung saya. Di mana? Di kampung saya. Nah, di kampung saya. Di sini tidak ada. Sini masjidnya buka 24 jam semua. Kok ada bilang amin? Amin itu doa artinya. Masih ditutup. Mereka nginapnya di mana? Di Hotel Merah Putih. Tahu Hotel Merah Putih? Pom bensin. Saya ketemu sama anak-anak Vespa, mampir mereka. Saya tengok badannya bertato. Itulah kita tidak boleh melihat orang dari penampilannya. Saya jalan dari satu daerah waktu itu mau ke Purwokerto lewat jalur darat, nengok teman-teman Vespa itu mampir di satu tempat, pakai bendera-bendera, mampir di salah satu minimarket yang depannya Alfa gitu. Mampir saya di situ. Nah, dari mana? Mereka bilang dari Bandung. Berapa lama sudah sejalan? 3 bulan. Terus saya nengok di pojok sana ada perempuan. Nah ini ya, kita belajar. Nggak bisa kita menilai orang dari casing. Saya udah mulai berpikir macam-macam, dah kan? Nengok, oh, perempuan. Siapa? Saya bilang, istri saya. Langsung ngelus dari. Maksudnya, 3 bulan yang lalu saya ajak nikah. Saya nggak mau bikin dosa dalam perjalanan ini. Langsung pegang kepala saya. Badannya tato, penuh. Dia bilang, saya lebih baik nikah dulu. Terus saya tanya, jalan 3 bulan kayak gini, apa bekalnya? Nah, kalimatnya antik loh. Mungkin antum nggak percaya, tapi saya tanya dan saya dengar langsung. Apa dia bilang? Kami nggak akan pergi jalan sebelum minta ridho dari orang tua dulu. Penampilannya kayak preman. Kami semua dapat izin dari ibu kandung, baru kami berani jalan. Jalan jam berapa? Saya bilang, kami baru boleh jalan kalau malam. Karena kalau jalan terang, siang-siang, kami kena razia pasti. Dan nggak boleh, memang motor kami nggak boleh jalan. Jadi jam 12 sampai jam 3, kami baru boleh jalan. Nginap di mana biasanya? Di tempat ini, Pak. Kalau tempat lain kami diusir pasti. Nah, saya udah paham maksudnya. Tempat lain pasti diusir. Ini kalau bahasa Melayunya, tepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Sama-sama tahu kan kita tempat itu apa yang dimaksud? Nah, jangankan mereka, saya pun pernah diusir kan gitu. Lagi berdoa, sholat isya. Matikan lampu, matikan AC. Suara kunci itu keras. Berapa kali dia kuncinya gitu. Saya mau bilang saya ustadz nasional itu nggak sampai hati juga gitu. Karena saya bukan siapa-siapa juga, itu keluar lagi itu. Ustadz Jazir yang katanya terkenal di Jogja dan segala macam itu. Begitu mampir salah satu tempat itu, dan nggak mau sebut namanya, tempat itu boy, itu kerannya dicabut kepalanya. Jadi kalau mau buka kerannya harus pakai tang, airnya netes satu-satu. Itu kalau mandi
sampai zuhur nggak selesai mandi. Akhirnya saya bilang, Ustaz, antum di tempat kita aja, ada kamar kita siapkan. Kemarin baru ketemu di Solo. Maka M yang kedua adalah romantis tadi itu, untuk membangun teman-teman supaya musafir bisa punya tempat untuk menginap. A, nih sini saya, samping ayah. Romantis selanjutnya setelah ramah orang muda, ramah anak-anak musafir. Ada yang pernah punya pengalaman dibentak-bentak anak-anaknya di tempat itu? Terus nanti pengurusnya bilang gini, Ustaz, gimana caranya ngerekrut anak-anak muda? Saya bilang, mana mungkin mereka mau merapat, orang di situ horor sekali. Tapi kalau kita tegur, kita yang dimarahnya. Kau belum lahir, aku udah jadi imam di sini. Saya mau tanya, yang saya sampaikan ini fakta atau mitos? Fakta. Makanya mereka mau main Mobile Legends, makanya mereka main di kafe, nongkrong di warnet, karena tempat itu horor. Ini pil pahit, sakit memang dengarnya, tapi kita harus akui begini kondisinya hari ini. Ini nanti yang menyolatkan jenazah kita. Mereka nanti yang akan doakan kita di kuburan kalau kita tidak ada. Kalau mereka tidak kita siapkan tempat untuk dekat-dekat sama masjid, siapa yang doakan kita kalau kita mati? Kain kafan kita lagi ditenun, kain kafan kita lagi disiapkan. Besok, lusa, sebentar. Cuma 3 yang bisa ngalir terus, kata Rasulullah. Salah satunya anak soleh yang mendoakan. Gimana ada anak soleh yang lahir, orang mereka takut ke masjid? Maka anak tidak boleh manggil saya Ustadz Lukman. Saya pengen bilang sama mereka, panggil Ayahman. Karena nanti kita semua pasti mati. Mereka yang akan melanjutkan dakwah ini. Mereka yang akan melanjutkan dakwah. Maka nanti di peletakan batu pertama, pas di atas saya nanti bangun di, bukan saya yang meletakkan. Mereka ini anak-anak ikut letakkan semua. Simbol masjid ini harus ramah anak. Ini amanah saya, bangun di. Jangan sampai anak-anak trauma dan takut ke masjid. Oke? Ramah anak. Siapa lagi yang harus diramahin setelah anak-anak? TIS, tetangga sekitar. Tuh, ada rumah satu bangun di. Jangan sampai dia cuma dengar saldo saja, nggak pernah dapat makan dari masjid. Pernah dengar pengumuman saldo? Sering. Bahagia untuk dengar saldo itu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Mengumumkan saldo tidak ada nasinya, mengumumkan saldo tidak ada makannya itu, nyakiti tetangga nggak? Tadi dibaca sama anak SNR. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Tanda-tanda orang beriman pada Allah dan hari akhir, tidak menyakiti tetangganya. Kami tetangganya Chinese Tionghoa 97%. 2 minggu sekali bagi-bagi buah. Sebulan sekali bagi-bagi beras. Chinese Tionghoa, non-muslim, beda agama, bagi beras. Waktu Covid kemarin 2 tahun kita umumkan di masjid. Siapa saja tetangga Masjid Kapal Munzalan yang nggak punya beras, datang ke Masjid Munzalan, kita kasih beras gratis. Bapak, cece, koko-koko tuh yang nggak punya beras, kita survei rumahnya satu-satu, kita antar. Ada satu ibu-ibu janda punya anak 4, suami sudah meninggal, kita support beras. Anaknya kita kasih makan rutin. Kita siapkan dapur gratis namanya Balai Saji. Senin sampai Sabtu makan gratis 250 porsi. Siapapun boleh makan, boleh bungkus. Gratis dari masjid. Pemadam kebakaran 80% orang-orang Chinese Tionghoa. 1 ton beras kita supply untuk semua relawan pemadam kebakaran Chinese Tionghoa. Orang protes sama saya, Ustaz, kenapa orang-orang agama lain dikasih makan? Mana dalilnya? Nah inilah kalau ikut pakai gaya gontor, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab terhadap pertanyaan orang bodoh itu adalah jawabannya. Tapi kalau tidak dijawab, dosa kita. Akhirnya saya bilang lah, Nabi Muhammad ngasih Yahudi buta tiap subuh itu bukan dalil, kan saya bilang. Ini banyak orang hari ini ya bunda, tapi bukan di sini ya, di Samudra Atlantik sana. Udahlah, nggak nyumbang banyak bacot. Coba bilang. Setuju nak? Enggak apa-apa ke saya ngomong gini. Saya udah capek dah ngomong pakai sindir-sindir, basa-basi, terlalu lembut. Nggak kedengaran.
Saya kan nggak minta diundang di sini. Bang Ondi nggak minta saya ke sini. Saya bilang nanti nunggu udah 35 tahun baru saya datang ke Bangka. Tolonglah kayak ini ada masjid kayak beda sih. Kalau ngundangin infak beras apa saya nggak mau datang. Karena ngundang masjid saya nggak berani lah. Jangan sampai nanti mereka nyembah selain Allah. Jangan sampai nanti di atas kuburan kita diputarkan YouTube. Nggak ada tempat mereka belajar Quran. Kita bikin kids corner di Surau Duta Munzalan, mohon doanya di Jakarta. Kita bikin namanya Surau Duta Munzalan di Ciledug, tengah-tengah kota Jakarta. Ayah bunda kalau ke Jakarta nggak usah nginap di hotel. Kita punya tempat nginap lah di Surau Duta Munzalan. Setengah jam saja dari bandara, dekat tengah-tengah kota. 9 lantai nanti insya Allah kita bangun. Salah satunya ada kids corner, tempat untuk anak-anak bisa main-main sana. Nih generasi mata buduna min ba'di. S yang terakhir romantis dari tetangga sekitar, S disabilitas. Jadi Masjid Kapal Munzalan sedang mengawal teman-teman disabilitas, teman-teman tuli. Ada 2 juta di Indonesia. Mereka tidak kenal Allah. Tanya siapa Allah, mereka bilang Allah itu laki-laki. Siapa Nabi Muhammad, mereka bilang Nabi Muhammad itu perempuan. Nabi Muhammad itu istrinya Allah. Begitu mereka, tidak ada yang ngajarkan. Kalau nanti mereka nuntut kita di hadapan Allah, mau dijawab apa kita? Masjid-masjid tidak ada yang mengakomodir mereka. Jangankan orang yang disabilitas, orang normal aja tidak punya tempat. Teman-teman tunanetra tidak punya tempat. Maka kita sedang bikin di Pontianak, di Singkawang namanya, itu pondok sunyi khusus untuk tuna rungu, teman-teman tuli. Di Pontianak ada 2, ada Ar-Rahmah, ada IBC, Iqra Braille Center. Itu tempat khusus untuk teman-teman tunanetra. Dan Masya Allah, tabarakallah, banyak pelajaran. Tauhid mereka luar biasa, perjuangan mereka mendekat kepada Quran luar biasa. Maka ya bunda, tempat ini, tanah ini, kepada para pejabat, para tamu undangan, saya mau ngasih tahu, pasti ditolong oleh Allah. Saya yakin dan sangat percaya, karena Allah Maha Kaya. Pertanyaan selanjutnya, ada enggak nama kita dicatat Allah di sini? Pernah dengar semut Nabi Ibrahim? Pernah dengar cerita semut Ibrahim? Belum? Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Lalu ada seekor semut yang bolak-balik membawa air, setetes ujung kecil. Lalu air itu diantarkan, diolok oleh binatang yang lain. Mana bisa air yang kau bawa memadamkan api tersebut? Apa kata semut Nabi Ibrahim? Memang air saya nggak bisa memadamkan api, tapi saya sedang kirim sinyal menunjukkan di mana saya sedang berpihak. Kalau ayah bunda belum bisa bantu harta, bantulah dengan tenaga. Ibu-ibu bisa masak, masak. Bisanya jadi guru TPA, bikin TPA di sini. Kami di Banjarbaru, Masjid Kapal Munzalan, pakai terpal warna hijau. Biru itu, terpal biru, yang kalau dibalik hijau, bolak-balik itu. Terus dikasih kayak gini aja, langsung dipakai sholat bangun. Nggak nunggu sempurna. Karena dulu juga Rasulullah nggak pakai marmer. Rasulullah bangunnya pakai pelepah kurma. Maka masjidnya memang belum jadi, tapi harus sudah berbagi. Ini instruksi saya buat Bang Udi, bukan buat bapak-bapak. Buat teman-teman Paskas, masjidnya belum jadi, coba bilang. Tapi sudah harus berkontribusi. Masjidnya belum jadi, tapi harus berbagi. Sip. Jadi nanti gerakan infak beras, Baitul Mal, Paskas. Paskas itu santrinya, gerakan infak beras itu nama gerakannya. Baitul Mal itu tempat mengumpulkannya, terima kasih. Tapi semua ownernya adalah masjid. Masjid ini yang akan jadi tempat kita untuk kita bersandar. Maka kalau dulu saya sering ngomong sama teman-teman TNI, kita ada SBI, Santri Bayangkara Indonesia, atau teman-teman polisi. Dulu ada program Pak, ABRI masuk desa. Sekarang kita launching dengan Pak Pangdam, kemarin ngobrol saya sama beliau, Pak kita launching Pak, TNI masuk surga. Mau Pak?
Saya tanya beberapa orang pakai baju loreng semuanya pada mau masuk surga semuanya. Ayo Pak, kita kumpul di masjid. Ngapain? Nyembah Allah. Ngapain Pak? Bertaubat. Ngapain Pak? Perbaiki diri. Gak ada niat. Jangan bentur-benturkan masjid dengan negara ini. Jangan bentur-benturkan ini. Kita nih udah capek dipecah belah. Kita pengen bersatu. Betul nggak? Pancasila yang kita akui sama-sama itu kan persatuan Indonesia nomor 3-nya. Maka ayah bunda, bapak ibu, abang kakak semuanya, sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas semua kontribusi kebaikan orang-orang Bangka. Masjid ini punya Allah, bukan punya Lukman, bukan punya Munzalan. Masjid ini punya Allah. Wa annal masajida lillah. Dan yang bertanggung jawab nanti untuk menjawab di hadapan Allah adalah orang Bangka. Kalau nanti tanya kenapa masjidnya belum jadi, nah, saya bilang KTP saya pon. Tolong nanti dicek Pak, KTP-nya Pak Bangka. Kalau selama dia orang Bangka, dia wajib bantu Masjid Allah. Terserah mau di mana saja. Kalau saya cuma mancing-mancing ya, manas-manaskan kayak induk ayam manas-manasin telur supaya telurnya panas. Kalau telurnya udah panas, pecah dari dalam. Telur kalau pecah dari dalam, nah, jadi telur ayam. Jadi ayam. Jadi apa dia? Ya, kalau pecah dari dalam, pecah dari dalam jadi anak ayam. Coba diulang. Pecah dari dalam anak ayam. Kalau pecah dari luar jadi telur dadar. Kehidupan itu hanya bisa muncul kalau mulainya dari dalam. Orang Bangka tanggung jawab untuk tempat ini di hadapan Allah dan Rasulnya. Oke. Saya tidak nakut-nakutkan, coba ngasih tahu. KTP saya Pontianak. Nih ya, jawab ente. Tanggung jawab apa? Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Polisi mati, tentara mati, kiai mati, bupati, raya jelata, yang ngomong mati semua. Pilihannya cuma ada 2. Datang sendiri ke masjid atau datang. Nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid depan imam, pre offside. Saya nyampaikan hal yang serius sambil bercanda, mau ngasih tahu sama ayah bunda, Allah nggak perlu kita. Tadi saya masuk ke Baitul Mal, terus nengok tulisan di WC, jangan mudah-mudah merasa spesial. Kita ini manusia, bukan nasi goreng. Siapa lah yang bikin tulisan itu? Di WC ditulisnya kayak gitu. Tapi saya ngerenung habis itu kan mikir saya di dalam tuh. Oh iya, kita nggak boleh merasa dibutuhkan. Allah nggak perlu kita. Allah nggak perlu harta kita. Allah nggak perlu uang kita. Tapi Allah perlu yang kita yang perlu. Maka ya bunda, maka kakak, saya izin titip nanti uang sedikit di sini. Ada 5 juta nanti saya titip untuk Masjid Kapal Munzalan. Saya orang Pontianak, titip uang di sini. Nggak tahu kalau orang Bangka biasanya 50 juta gitu. Biasanya gitu. Oh, nengok-nengok mukanya nih, insya Allah nih. Saya titip nanti Bang Onding ada 5 juta nanti saya titip untuk di sini untuk Masjid Kapal Munzalan Bangka. Mudah-mudahan segera diselesaikan Allah, diwujudkan Allah. Biasanya habis ini bergerak insya Allah. Kalau muka-mukanya orang-orang baik semuanya insya Allah ya. Nanti kirimkan ke saya rekeningnya. Nanti kita titip, kita gerak sama-sama. Mudah-mudahan Allah izinkan masjid ini jadi Baitullah. Jadi tempat yang romantis, ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak, tetangga sekitar dan disabilitas. Karena masjid punya Allah, bukan punya takmirnya. Biarkan orang-orang bisa kembali ke masjid, kembali kepada Allah. Jazakumullah khair para ustadz, para guru, orang-orang alim. Mohon doanya. Saya pamit balik ke Palembang, lanjut lagi ke Lampung, habis itu ke Pontianak. Mohon doa tanggal 11 saya berangkat umroh. Mudah-mudahan ayah bunda juga segera bisa menyusul sampai ke Baitullah dengan cara-cara terbaik. Insya Allah. Insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
Sekali lagi ayah bunda, Allah tidak perlu kita, kitalah yang perlu Allah. Allah tidak perlu kita, jangan GR, kita yang perlu Allah. Mudah-mudahan nanti tempat ini jadi tempat yang bisa menegakkan amanah billah wal yaumil akhir. Ada aqomas sholah di sana, tegak sholatnya, wa ata zakah, tunai zakatnya, infaknya, sedekahnya tertunaikan, tersalurkan. Walam yakhsha illallah, orang-orang yang mengurus masjid tidak boleh takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Bapak TNI masuk surga, Bapak polisi masuk surga, semua yang hadir di sini, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya masuk surga, karena surga itu luas, panjang, besar. Ada yang mau masuk surga? Berapa orang? Oh banyak. Orang Bangka masuk surga. Ini yang nggak angkat tangannya apa? Yang mau mati berapa orang? Kan padahal untuk masuk surga harus mati dulu. Orang kaya mati, orang miskin mati, yang lagi duduk mati, pegang HP mati, pegang mic mati juga. Kita semua mati, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak cucu kita nanti mau menyolatkan jenazah kita, mendoakan kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dan diniatkan ayah bunda, sekecil apapun yang kita lakukan ini mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Jazakumullah khair, jazakumullah ahsanul jaza. Al-afu minkum, mohon maaf, banyak ustadz-ustadz guru-guru saya di sini. Saya meminta ridho dan minta doanya, semoga kita sama-sama dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Yang baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wa tabarakallah, syukron laka Ustadz. Hadirin sekalian, berikut ini adalah pemberian plakat penghargaan dari Masjid Kapal Munjalan Bangka Belitung atas wasilah hadirnya infak beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada nama-nama berikut untuk dapat maju ke atas panggung untuk menerima plakat penghargaan. Yang pertama, Setia Nedi. Kedua, Nindita Pratama Yuda. Tiga, Subhan Umar. Dan keempat, Muhammad Odi Karyadi. Kepada nama-nama yang disebut untuk dapat menuju panggung. Terima kasih. Mau pakai ini aja. Oh, siap. Simbolis. Sehat, Pak. Terima kasih sudah datang. Kepada nama-nama yang disebut atau perwakilannya untuk dapat menuju panggung untuk menerima plakat penghargaan dari Masjid Kapal Munjalan Bangka Belitung. Kepada protokol untuk dapat membantu lancarnya acara. Terima kasih. Kalau kesultanan berarti lihat Rasulullah. Yang pertama, Setia Nedi. Kedua, Nindita Pratama Yuda. Ketiga, Subhan Umar. Dan keempat, Muhammad Odi Karyadi. Baik. Dan kami mohon kesediaan Kiai Haji Lukmanul Hakim didampingi oleh pembina Paskas Bangka Belitung, Abang Rusli, dan Branch Manager BMI Bangka Belitung untuk dapat menyerahkan plakat penghargaan. Tafadhol, disilakan. Biar Bapak Bupati, orang lokal saya di sampingnya. Baik, kalau gitu kami mohon yang mewakili penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang mewakili Bupati Bangka, kemudian mohon izin pimpinan Pondok Pesantren Darul Abror dan bapak-bapak dari Forkopimda untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan atas permintaan ayahanda Lukmanul Hakim. Tafadhol. Kan tadi udah bilang pejabat masuk surga, polisi masuk surga, TNI masuk surga. Ya, Masya Allah. Ayo Pak, Bapak yang nyerahkan, saya di samping. Ayo Pak, ayo Pak. Simbol. Dazur. Masya Allah. Anak Pak Dazur. Dazur, Ustaz. Tawar ke belakang. Masya Allah. Sorry. Pak, alat itu Bapak di Berjana. Sekarang di hutan nanti surga insyaallah. Silakan Pak, semuanya, semua elemen hadir. Semut Nabi Ibrahim menunjukkan keberpihakan. Yuk.
Yang nyerahkan biar Bapak Bupati atau yang mewakili silakan. Saya didamping sampingnya aja. Baik, pertama Silakan Pak. oleh Pak Jumadi mewakili Bupati Kabupaten Bangka. Selanjutnya nanti yang mewakili penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Utama. Disilakan. Siap. Dari Bangka untuk Bangka. Baik, mohon izin setelah ini adalah foto bersama. Yuk kita foto sama-sama Pak. Sini Pak. Rahman, Ustaz. Masya Allah. Berkah. Insya Allah. Panjang baik kan. Beriman. Kepada protokol persiapan peletakan batu pertama. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya Masya Allah. Sampai jumpa di Baitullah, insyaallah. Baik, selanjutnya dimohon kepada para tamu undangan yang berada di depan untuk menuju lokasi peletakan batu pertama Pondok Masjid Munzalan Bangka Belitung. Kepada protokol untuk bisa mengarahkan. Arahkan Bang. Selanjutnya adalah peletakan batu pertama pembangunan Pondok Masjid Munzalan Bangka Belitung. Kepada protokol untuk bisa mengarahkan ke tempat peletakan batu pertama. Untuk itu kami mohon kepada Kiai Lukmanul Hakim, Bapak Budi Utama, Bapak Jumani, Abang Rusli, dan Ananda Ahmed Yusuf Koyim Al-Bari untuk dapat menuju tempat prosesi peletakan batu pertama. Ini anak-anak Afnan semuanya panggil anak. Secara profesi, nanti kami mohon kepada Kiai Haji Lukmanul Hakim, Bapak Budi Utama, Abang Darusdi, dan Ananda Ahmed Yusuf Koyim Al-Bari untuk dapat meletakkan batu pertama pembangunan Pondok Masjid Munzalan Bangka Belitung. Dan kepada seluruh hadirin yang hadir akan menjadi saksi peletakan batu pertama pembangunan Pondok Masjid Munzalan Bangka Belitung. Dengan mengucap bismillah, kita bersama-sama melakukan prosesi peletakan batu pertama. Kita hitung mundur. Cek. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin, minta ridho. Prosesi peletakan ini mungkin agak berbeda dengan di tempat-tempat lain. Karena ini yang penanggung jawab perwakilan saya di sini adalah Bang Onding. Pilar dakwah di Munzalan itu di pondok kami nomor 1 adalah birrul walidain, berbakti pada orang tua. Karena kami percaya dan sangat yakin ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Maka tidak boleh ada yang meletak batu kecuali orang tuanya Bang Onding dulu. Mana ayah dan bundanya Bang Onding? Mana ayah dan mama? Sini Ma. Ini yang bikin langit Allah bergetar. Orang hebat yang melahirkan anak muda, insya Allah. Kalau udah mama meletakkan, bergetarlah arasnya Allah. Tengok tadi panas kan? Ini enggak. Cuman mau settingnya kayak gini nih. Allah yang setting, Allah yang ngatur. Mama tolong letakkan dulu Ma. Mama doa yang baik-baik Ma supaya masjid ini diselesaikan Allah. Habis itu baru bapak-bapak ikut juga meletakkan. Semua yang hadir, saran saya letak. Kita bersolawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Silakan
Enggak apa-apa. Silakan Bang Oding. Lanjutkan Bang Oding. Anak lanjutkan. Salam dulu siapa itu Mak? Minta ridhonya. Jatuhkan ridho ya Mak ya. Semoga selesai, Allah selesaikan hidupnya. Allahu Akbar. Tullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Silakan Bapak pejabat, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, silakan Bapak Polisi, Bapak TNI. Rame-rame langsung sama-sama enggak apa-apa. Silakan Mama. Nah, nanti yang kecil terakhir. Anak-anak terakhir sama Ayaman nanti ya. Yang anak-anak sama Ayaman nanti terakhir. Semuanya kalau bisa ngeletak walaupun cuma satu biti batu, karena Allah melihat apa yang kita niatkan ya. Silakan semuanya, silakan Pak. Sallallahu ala Muhammad. Walaupun satu batu. Silakan langsung boleh ramai-ramai, langsung sekalian. Silakan Pak. Silakan siapapun. Semuanya boleh meletak ya. Ini masjid punya Allah, bukan punya Lukman, bukan punya Munzalan. Ini masjid punya Allah. Silakan letakkan semuanya. Nanti terakhir anak-anak. Terakhir nanti yang letak anak-anak sama Ayaman nanti. Oke sayang? Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda kita, nah ini ayah yang punya tanah yang mewakafkan, masya Allah, tabarakallah. Semoga boleh sekali. Ini punya beliau, harta yang sesungguhnya yang beliau berikan, masya Allah. Dilempar ya. Kalau enggak dilempar ya. Masya Allah. Dilempar pun apa pun. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Salam alaika. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Camat, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, mama, semuanya boleh datang ke sini. Ayo. Silakan semuanya. Terima kasih ayahanda yang mewakafkan, insyaallah jadi pahala jariah mengalir untuk ayahanda sekeluarga, anak, istri, cucu semuanya. Pahalanya ngalir, Allah dan para malaikat jadi saksi insyaallah. Insyaallah masjid ini dijadikan Allah. Siapapun yang hari ini meletakkan dicatat Allah, dikabulkan semua hajatnya, niat baiknya. Dicatat Allah sebagai ahli masjid, dapat naungan seperti hari ini langit menaungi kita. Mudah-mudahan nanti di akhir kiamat, di padang mahsyar, semua yang hadir, yang ikut kontribusi, dinaungi Allah dengan naungan terbaik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ustaz-ustaz, para guru, silakan Ustaz. Ahlan wasalan, warga sekitar, tetangga, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik silakan. Nanti yang anak-anak terakhir sama Ayaman ya. Ala Muhammad. Ayo silakan. Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita untuk anak-anak. Sini anak-anak semuanya di sini sayang.
Ini simbol regenerasi. Islam tidak boleh berhenti, dakwah harus lanjut terus. Anak-anak ini jadi anak-anak soleh-soleha insya Allah. Ketika kita meninggal nanti mereka yang lanjutkan dakwah kita. Allahu Akbar. Sini sayang. Anak-anak masukkan batunya, walaupun batu kecil sini, kayak ayam begini. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mampu dah? Masukkanlah. Doa ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti jadi ulama-ulama besar dari Bangka ya. Jadi ustaz-ustaz, jadi orang alim, jadi hafiz Quran. 10-15 tahun akan datang nanti mereka akan tengok foto-foto mereka ini. Ikut meletakkan masjid kita, semua sudah masuk tanah. Mereka melanjutkan dakwah ini insya Allah. Jadi ahli Quran, generasi pelanjut. Allahu Akbar. Jadi ulama-ulama hebat dari Bangka. Jadi ahli Quran. Jangan bawa anak-anak, silakan bawa anak-anaknya suruh ikut meletakkan. Biar jadi saksi di hadapan Allah. Ayo siapa yang belum, sini silakan letak. Walaupun satu butir batu kecil, tak ada masalah. Letakkan. Hari ini hari Jumat, berkah insya Allah. Banyak berkahnya. Terima kasih untuk semua tamu undangan yang sudah hadir. Jazakumullah.